Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Mbak, saya Alvin, mahasiswa profesi Nurse Universitas Alma-Ata. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mbak G. Mohon maaf sehat ya. Ya. Mohon maaf, ini dengan Mbak siapa? Runi. Mbak Runi. Oke Mbak Runi. Tujuan saya di sini ingin memberikan informasi terkait dengan pendidikan kesehatan, yaitu tepatnya terkait dengan imunisasi seperti itu. Sebelumnya, apakah Mbak sudah pernah mendapatkan pendidikan kesehatan terkait dengan imunisasi? Belum. Belum ya? Ya, Oke. belum. Untuk kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan imunisasi Mbak ya. Ya. Terutama buat Zaina umurnya 3 bulan. 3 bulan ya. Oke, Mbak. Nah, nanti untuk menata laksanaannya, Ya. nanti saya menggunakan libat, kemudian Mbak mendengarkan saya dulu, kemudian nanti di akhir jika kurang ada yang ingin diklarifikasi, Mbak bisa menanyakan. Seperti itu ya Mbak ya. Ya. Ini nanti kurang lebih 5-10 menit. Ya. Seperti itu. Apakah Mbak sudah bersedia? Sedia. Oke. Kita mulai ya Mbak ya. Ini untuk libatnya nanti boleh ditanyakan di akhir, seperti itu ya Mbak ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dengan imunisasi rutin lengkap seperti itu. Nah, untuk sebelumnya Ya. sebelumnya apa itu imunisasi? Nah, saya terangkan ya Mbak ya. Untuk imunisasi ini adalah upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Jadi imunisasi, imun itu kan berarti kebal, berasal dari imun artinya kebal, seperti itu. Ya. Nah, untuk manfaatnya apa saja? Nah, untuk manfaat dari imunisasi itu sendiri yaitu yang pertama untuk kekebalan tubuh dari bayi atau anak itu sendiri. Kemudian yang kedua untuk mencegah penyakit. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, tujuan dari imunisasi itu seperti yang saya sampaikan tadi yaitu untuk menurunkan angka kesakitan, kemudian angka kematian dan juga angka kecacatan anak terkait dengan penyakit yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti itu. Nah, apa saja macam imunisasi itu? Untuk imunisasi ini terdiri dari 2 ya Mbak ya. 2 macam. Yang pertama yaitu imunisasi dasar atau wajib, kemudian yang kedua yaitu imunisasi lanjutan, seperti itu. Nah, untuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu apa saja? Beberapa penyakit yaitu ada hepatitis B, kemudian TBC paru, difteri, tetanus, dan pertusis. Nah, nanti saya jelaskan ya di akhir. Kemudian untuk jadwal imunisasi, untuk imunisasi dasar itu sendiri dilakukan ketika anak umur 0 sampai 9 bulan, seperti itu ya Mbak ya. Nah, untuk umur 0 hari atau kurang dari 7 hari itu anak mendapatkan hepatitis B atau HB0, seperti itu. Biasanya di rumah sakit langsung diberikan ya Mbak ya, kemarin kan. Nah, terus untuk umur 1 bulan itu nanti mendapatkan imunisasi BCG sama polio 1 ya. Kemudian untuk yang 2 bulan itu nanti mendapatkan imunisasi DPT HBHIB 1 dan polio 2 ya. Kemudian untuk yang 3 bulan itu DPT HBHIB 2 sama polio 3. Untuk yang 4 bulan itu ada DPT HBHIB 3 sama polio 4. Dan juga untuk yang 9 bulan itu ada vaksin campak, seperti itu. Nah, untuk yang imunisasi lanjutan itu nanti diberikan saat anak usia 18 bulan. Biasanya itu vaksinnya yang diberikan yaitu DPT, HB, sama HIV lanjutan. Jadi tidak cukup untuk imunisasi dasar saja, tapi diperlukan imunisasi lanjutan untuk mencegah dari penyakitnya. Seperti itu. Kemudian untuk 24 bulan itu ada imunisasi campak, seperti itu.
Nah, untuk imunisasi dasar dan fungsinya tadi untuk hepatitis B itu fungsinya untuk mencegah dari penyakit, biasanya sebutannya boleh dengan kanker hati seperti itu kalau orang awam ya Mbak ya, atau pengerasan hati seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu imunisasi BCG. Imunisasi BCG ini melindungi bayi dari penyakit tuberkulosis atau biasanya batuk tapi lebih dari 6 bulan atau disebut juga dengan batuk kronik seperti itu. Kemudian untuk polio ini mencegah dari penyakit biasanya itu lemah layu atau tidak bisa bergerak, hanya tiduran lemas seperti itu. Lemas banget gitu. Kemudian untuk yang DPT ini terdiri dari difteri dan pertusis sama tetanus. Biasanya nanti gejalanya seperti kejang seperti itu. Kemudian ada imunisasi campak. Nah, imunisasi campak ini melindungi dari penyakit campak seperti itu yang bisa mengakibatkan pneumonia. Nah, untuk yang keadaan yang mungkin muncul setelah diberikan imunisasi, ibu tidak perlu khawatir untuk tanda-tanda berikut karena ini wajar ibu ya. Nah, untuk hepatitis B ini biasanya setelah diberikan imunisasi ada tanda kemerahan di bekas penyuntikan, itu wajar. Kemudian untuk BCG ini biasanya 2 minggu setelah imunisasi ini timbul seperti bengkak, terus kemudian kayak bisul tapi ada jaringan parut itu loh, ada bekas seperti itu. 2 minggu setelahnya itu wajar. Kemudian untuk yang DPT itu nanti untuk keadaan yang muncul setelah imunisasi itu biasanya demam sekitar 2 hari. Nah, itu wajar. Kemudian untuk yang polio ini biasanya tidak ada reaksi. Kemudian yang campak itu biasanya timbul kemerahan dan beberapa keadaan biasanya anak akan mengalami hama seperti itu. Tapi itu wajar. Nah, untuk alhamdulillah sudah tersampaikan ya Mbak. Bagaimana, mungkin ada yang ingin diklarifikasi atau ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke Mbak. Nah, sudah cukup jelas ya Mbak ya? Ya. Nah, untuk untuk membahas lagi, saya ingin tahu tentang tadi materi yang sudah saya sampaikan ya Mbak ya. Sejauh mana Mbak sudah memahami. Untuk itu saya ingin mengetahui tadi ada beberapa manfaat ya Mbak ya, ada 2 manfaat. Nah, untuk manfaatnya imunisasi tadi apa saja Mbak, boleh disebutkan? Untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah dari penyakit. Benar sekali, bagus sekali. Nah, kemudian Dek Zaina umurnya 3 bulan ya Mbak ya? 3 bulan. Alhamdulillah sudah 3 bulan. Kemarin untuk imunisasi terakhir yang sudah didapatkan apa saja Mbak? DBT, HIV 2 dan polio 3. Benar sekali. Terus kemudian kalau untuk yang selanjutnya apa? Selanjutnya yang 4 bulan. Yang 4 bulan itu ada DBT, HIV 3 dan polio 3. 4. Ya, benar sekali. Benar sekali. Nah, untuk yang sebelumnya Dek Zaina alhamdulillah sudah dapat imunisasi lengkap ya Mbak ya? Alhamdulillah sudah lengkap. Alhamdulillah sudah lengkap. Untuk selanjutnya imunisasi 4 bulan seperti itu. Oke, sip. Nah, alhamdulillah Mbak untuk pemberian pendidikan kesehatan terkait dengan imunisasi sudah saya cukupkan sekian ya Mbak ya. Mungkin ada yang ingin diklarifikasi boleh kontak saya seperti itu.
atau ingin tahu lebih lanjut boleh tanya-tanya lagi seperti itu ya Mbak ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri ya Mbak ya. Maaf bila kurang berkenan atau kurang dalam penyampaiannya kurang sesuai di hati Mbak, saya mohon maaf. Saya akhiri Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.